Hai Survivor, selamat datang kembali di channel Misatuan. Jadi udah cukup lama juga gue ngebagiin tips and trick lagi. Nah di sini gue mau langsung kasih 50 tips and trick Free Fire. Tapi sebelum mulai ke videonya jangan lupa untuk kalian klik tombol like di bawah, terus subscribe juga button belum dan diaktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Misatuan. Kalau sudah, terima kasih. 1. Grafik. Hal terpenting sebelum bermain adalah setelan grafik. Pilihlah grafik yang medium aja. Jika kalian memaksakan pakai grafik yang high tapi HP kalian kurang mendukung, maka saat bermain pasti bakal patah-patah yang membuat gak nyaman sama sekali saat kita bermain Free Fire. 2. Sensitivitas. Selanjutnya sensitivitas. Sensitivitas itu berbeda-beda tergantung HP yang dimainkan. Pilihlah settingan sensitivitas yang pas buat HP kalian. Kalau sensitivitas yang biasa gue pakai ya seperti ini. 3. Settingan dasar. Settingan ini bisa langsung kalian screenshot aja untuk di-set pada HP kalian. Ini merupakan settingan dasar yang banyak dipakai oleh para player Free Fire. 4. Loadout. Banyak loadout yang bisa digunakan seperti peta harta, airdrop, dan bounty token. Tapi di sini gue lebih saranin kalian untuk pakai bounty token aja biar lebih mendapatkan attachment yang terbaik. Jangan lupa kalau udah pakai item ini harus ngekill musuh secepat mungkin supaya bisa mendapatkan ataupun membuka item bounty token ini. 5. Landing. Tempat landing di Free Fire itu banyak banget. Carilah tempat landing yang musuhnya nggak terlalu rame tapi nggak terlalu sepi juga supaya kalian bisa mendapatkan lootingan yang terbaik juga. 6. Phase. Ketika kalian turun tempat rame, usahakan sebelum war ataupun duel sama musuh, carilah terlebih dahulu phase. Soalnya ketika kita pakai phase, maka damage yang dihasilkan dari senjata musuh itu bisa berkurang. Tapi kalau andai kata kepepet nggak dapat juga phase ya, mau nggak mau kalian hajar aja musuhnya. 7. Landmine. Saat kalian lagi looting dan dapat item landmine, lebih baik kalian bawa dan langsung kalian pasang aja di tempat tersebut daripada diambil sayang. Pentingan kalian taruh aja trapnya, kan lumayan kalau kalian bisa mendapatkan 1 kill musuh. 8. Percepat musuh. Jika kalian turun di tempat yang ramai, kalian harus cepat untuk nge-clear musuh yang turunan barengan sama kita. Tujuannya supaya bisa lebih santai saat ngeluting di rumah yang berbarengan sama musuh tersebut. Nah ada tapinya juga nih, ketika kalian gak nemu senjata jarak dekat, lebih baik kalian lepas aja lootingan ataupun tempat tersebut yang ada musuhnya. Kalau andai kata kalian terus memaksakan lootingan tempat tersebut, takutnya musuh udah megang senjata jarak dekat yang membuat kalian malah mati sia-sia. 9. Lempar bom lompat. Ternyata lempar bom dengan lompat itu bisa membuat bom kita jadi rada jauh. Nah sayangnya di sini gue juga belum bisa mastiin 100%. Tapi kalau andai kata dilihat emang rada jauh kalau kita lempar bom sambil lompat. Silakan kalian praktekin aja. 10. Jongkok. Mau bahas jongkok shoot tapi udah dihapus. Nggak dihapus sih tapi rada lebih susah dan nggak pas aja. Nah tujuan lain jongkok ada untungnya juga nih, yaitu step kita tidak bisa ketahuan oleh musuh. Ini bisa banget dimanfaatkan untuk kita kabur ataupun bikin kaget musuh. 11. Jumpsuit ke depan musuh. Jika kalian pengguna senjata shotgun, jumpsuit ke depan musuh ini ternyata bisa menghasilkan damage yang super sakit. Soalnya damage yang dihasilkan bakal terfokus pada badan musuh. Bisa kemungkinan 2 hit yang dihasilkan itu bisa membuat musuh cepat mati. 12. Gerakin kursor. Ini simple, tapi belum banyak yang mengetahui tentang tips ini, yaitu gerakin kursor. Ketika kalian menembaki musuh, pasti posisi nembak kita bakal diam. Nah ini sangat berbahaya sekali jika ada musuh yang lainnya melihat kita. Kemungkinan musuh tersebut bakal gampang untuk headshotin kita. Jadi saran aja kalau lagi nembak, utamakan digerakin kursornya supaya musuh yang melihat kita juga susah untuk nge-headshotin kepala kita. 13. Manfaatkan radar WAFI. Buat kalian yang belum tahu radar WAFI itu apa, WAFI ini hampir mirip seperti pemindai, yaitu bisa melihat ataupun mengetahui posisi musuh mau dimanapun pasti bakal ketahuan. Sangat bagus banget untuk dimanfaatkan. Ada keuntungan dan kerugian dari radar WAFI ini. Yang pertama, kalau player barbar pasti lebih gampang untuk mengetahui musuh. Dan yang kedua, kalau player yang ngendok ataupun yang camper bakal was-was kalau radar WAFI sudah mendekat. Soalnya posisinya bakal ketahuan oleh musuh. 14. Gunakan kaleng. Fungsi kaleng itu bermacam-macam, tergantung kalian menggunakannya untuk apa. Bisa untuk kabur, bisa untuk melihat musuh, bisa juga untuk ngeras musuh dan lain-lain. Tapi biasanya kalau gue pakai kaleng itu seperti buat ngeras musuh yang di tempat open ataupun terbuka. Kalian juga bisa niruin ataupun cobain ras musuh di tempat yang open seperti gue ini. Pasti bisa membuat musuh itu kaget dan gak siap untuk perang. 15. Drag aim. Cara paling mudah mendapatkan headshot yaitu dengan drag aim ke atas. Bukan ke atas aja sih, tapi bisa ke drag ke samping kanan ataupun juga drag ke samping kiri, tergantung arah musuhnya. Tips ini wajib kalian pakai saat bermain game Free Fire. 16. Mencari high ground. Posisi high ground merupakan tempat terbaik untuk duel sama musuh. Kemungkinan besar kita bisa mendapatkan headshot saat kita berada di posisi high ground. 17. Global super cepat.
Maksimalkanlah menggunakan global secepat mungkin, soalnya kalau terlalu lama menempatkan global, kemungkinan besar kalian keburu mati sama musuh. Nah, tipsnya sering latihan aja di klasik sampai benar-benar pas untuk menempatkan global dengan cepat. 18. Cicil perlahan. Ketika darah kita sekarat dan panik kalau musuh mau majuin kita, cara paling ampuh yaitu dengan cara mencicil balik, bukan malah isi medkit yang membuat musuhnya keburu sampai di posisi kita. Biasanya kalau dari gue pribadi, andai kata musuh udah mau majuin ataupun ngerasin gue bakal cicil musuh tersebut supaya tidak terlalu pede lagi untuk maju. Soalnya darah dia sendiri pun udah kecil sama kita, pasti kita berdua bakal isi medkit berbarengan. 19. Manfaatkan celah. Kalau yang ini gue nggak tahu nama tipsnya apa, tapi kalian bisa lihat ataupun tonton aja. 20. Lempar flashbang yang banyak. Item terbaru yang sering dipakai pro player yaitu flashbang. Flashbang ini sangat berguna sekali untuk membutakan pergerakan musuh. Tapi flashbang ini hanya efeknya sebentar aja kalau posisi lempar kita tidak pas. Namun kalau kalian ada banyak flashbang, alangkah baiknya kalian spam aja ke musuh tersebut supaya musuhnya tidak melihat apa-apa dan kalian bisa mendapatkan kill dari flashbang tersebut. 21. Langsung ke zona. Jangan terlalu lama di luar zona, itu sangat berbahaya sekali. Pentingan langsung ke zona aman aja dulu, setelah itu baru kalian pantang musuh berlarian dari luar zona. Ini lebih baik daripada kalian kelamaan nunggu di luar zona. 22. Roll scope. Saat pakai senjata FAMAS ataupun semi sniper, lebih baik menggunakan dengan cara roll scope, soalnya peluru yang mengenai musuh itu bakal lebih akurat dan masuk semua. 23. Gunakan jamur sampai 200 energi poin. Diabaikan tapi sangat penting, yaitu makan jamur. Banyak keuntungan ketika kita makan jamur. Buat kalian yang belum tahu EP itu apa, EP adalah energi poin yang berwarna kuning di atas darah. Fungsinya meregenerasi darah secara perlahan. 24. Lepas panci atau parang. Mungkin ada beberapa yang belum mengetahui tentang tips ini, yaitu dengan melepas panci atau parang bisa membuat lari kita jadi semakin cepat. Nah, kalau yang ini biasanya digunakan saat di luar zona level 3 untuk bisa mengejar zona dengan cepat. 25. Fokus minimap. Saat bermain jangan hanya fokus pada sekitar aja, tapi sesekali selalu cek minimap. Fungsinya pun banyak banget, bisa mengetahui radar musuh untuk menembak, bisa mengetahui danger dan lain-lain. Jadi jangan lupakan minimap saat bermain. 26. Manfaat panci. Benci dibokongin dan mati terus. Nah, tapi tenang, setelah kalian menonton video ini pasti nggak bakal dibokongin lagi. Fungsi sebenarnya panci adalah menangkis peluru yang dikeluarkan oleh musuh, jadi peluru tersebut tidak bakal mengenai face kita. Jadi ya aman lah. 27. Bawa pistol. Lanjutan dari yang tadi, ketika kalian lagi nggak megang glowal tapi di tempat yang terbuka, cara terbaik untuk melarikan diri yaitu dengan menggunakan pistol. Supaya panci kita menangkis peluru dari musuh, dan juga kalau kita pakai pistol maka kecepatan berlari kita lebih cepat dibandingkan kita pakai senjata yang utama. 28. Pemilihan karakter. Jangan lupa untuk pakai karakter yang paling spesial yaitu Andre. Menurut gua Andre bagus banget dikombin sama karakter yang lain. Fungsi Andre mengurangi kerapuhan face. 29. Cover kaleng. Di saat tempat yang terbuka dan gak ada apapun pelindungan, cara selanjutnya adalah dengan menggunakan kaleng sebagai cover. Kaleng yang rekomendasi adalah kaleng monster yang berwarna merah, itu bagus banget untuk nutupin posisi kita. 30. Lari zigzag. Lari zigzag ini mungkin bisa membuat peluru musuh miss, tapi sayang yang mau lari zigzag pun sepertinya tidak berguna di game Free Fire, soalnya game Free Fire merupakan game aim. Tapi lebih bagus saja daripada kalian lari polos gak jelas, dengan kalian lari zigzag aja lebih keren aja untuk larinya. 31. Mendengar suara peredam. Kalau di hit sama musuh pakai attachment peredam, otomatis kita nggak tahu posisi musuhnya ada di mana kan. Nah, jadi caranya adalah dengan melihat arah peluru yang dihasilkan oleh musuh, ataupun juga bisa mendengar lewat headset. Hanya butuh sering main aja sih, pasti juga bakal paham untuk mendengar suara peredam. 32. Glowal loot box. Jika udah dapat satu kill musuh, jangan ragu untuk pakai glowal ke loot box tersebut. Takutnya saat kalian lagi asal-asal looting, ada musuh di lain tempat tiba-tiba headshot dan mati, ya jadinya sia-sia aja nge-kill musuh tersebut. 33. Lootingan super cepat. Lanjutan dari yang tadi, jika kita nggak megang glowal, cara yang paling tepat untuk selanjutnya yaitu dengan looting super cepat. Ambil lootingan yang tidak ada terlebih dahulu, baru ambil lootingan yang lain. 34. Cek posisi musuh. Pasti kalian pernah dong ngeras musuh di rumah. Nah, tapi banyak juga player yang salah saat ngeras musuh di rumah, asal masuk aja dan pede aja tanpa melihat posisi musuh terlebih dahulu. Ya, itu merupakan kesalahan, asal masuk aja ke dalam rumah tersebut. Jangan lupa cek dulu di mana posisi musuhnya dengan lempar bom ataupun flashbang untuk mancing pergerakan musuhnya. Oke? 35. Hati-hati trap landman. Di setiap rumah pasti banyak landman yang terpasang. Apalagi ada player nge-camper di rumah tersebut, pasti bakal banyak jebakan yang dipasang. Selalu waspada dan hati-hati saat masuk rumah. Pelan-pelan lihat semuanya. Kalau udah aman baru deh hajar musuhnya.
36. Full darah sebelum duel. Sebelum lawan musuh, utamakan fullin darah terlebih dahulu. Jangan sampai mati sia-sia karena saat duel darah kita tidak penuh 100%. 37. Gunakan peredam. Peredam merupakan attachment yang membuat tidak terlihat di radar minimap saat menembak. Fungsi yang cukup bagus buat kalian gunakan untuk nge-kill musuh. 38. Turunin level fast. Turunin fast ke level yang bawah itu bukan hal yang salah, tapi turunin fastnya saat fast yang levelnya lebih tinggi benar-benar sekarat. Contohnya tinggal 15%. Lebih baik kalian turunin ke level fast yang di bawahnya, bakal terlihat perbedaan dari segi durability-nya. 39. Penggunaan magazin yang benar. Kalau kalian pengguna senjata MP40 pastikan sudah paham dengan maksud ini, yaitu saat kalian megang attachment magazin, jangan kalian pasang di senjata utama kalian, contohnya seperti SCAR ataupun juga M4. Pasanglah di senjata MP40 terlebih dahulu. Fungsinya supaya slot peluru yang dibawa MP40 bisa menampung lebih banyak. 40. Strategi flanker. Flanker merupakan strategi yang sangat bagus banget. Buat kalian yang belum tahu flanker itu apa, flanker itu semacam player yang bergerak di sisi lain, tidak memfokuskan pada suatu tempat. Strategi ini sih seringnya dipakai saat turnamen. Namun buat kalian yang mau jadi flanker, silahkan dilatih aja. 41. Gunakan SCAR ataupun M4. Pemula atau yang gak punya skin senjata pasti bingung mau milih senjata apa yang cocok. Lebih baik kalian pakai senjata SCAR ataupun M4. Kedua senjata ini sangat bagus banget untuk kalian pakai saat bermain game Free Fire. 42. Hit musuh dari jendela rumah. Strategi ngintip juga bagus banget dilakukan, apalagi hit musuh dari jendela rumah. Keuntungannya musuh susah untuk aim ke badan kita, jadi kita bisa leluasa untuk ngehitin musuhnya. 43. Zigzag kaleng. Kalau yang tadi zigzag lari, nah sekarang zigzag kaleng. Saat kaleng kalian sekarat, kita harus bikin zigzag supaya musuhnya susah untuk menaikin mobilnya. Jangan kalau mobil udah sekarat, malah lempeng lurus aja, ya untuk meledak aja tuh mobil. 44. Turun dari mobil. Kalau kita naik kaleng dan ada musuh di depan kita tapi kita nabrak nggak kena, langsung aja kalian turunin untuk ajak duel musuhnya. Ini cukup bagus banget sih untuk mendapatkan kill, soalnya musuh pasti belum siap untuk perang dan bakal panik banget untuk menghadapinya. 45. Tapping tombol tembak. Maksudnya gimana nih? Kalau kalian lihat di saat nembak sambil ditekan, pasti crosshair itu bakal membesar. Nah itu membuat peluru jadi miss dan berantakan. Jadi cara yang benar yaitu dengan menembak beberapa peluru, contohnya 8 ataupun juga 10 peluru aja. Lalu di tapping lagi sampai seterusnya, selalu begitu, pasti aim masuk semua dan gak bakal miss lagi. 46. Berlindung di pohon. Saat ada danger tapi gak ada rumah di sekitar kita, satu-satunya cara adalah berlindung di pohon. Kalau dari gue sendiri sih gak pernah mati sama danger saat berlindung di pohon. Jadi ya itu salah satu cara-cara terakhir kalau kita ada danger tapi gak ada rumah, yaitu dengan berlindung di pohon. 47. Jangan fokus ke satu musuh. Hati-hati dan waspada, jangan fokus hanya tertuju untuk satu musuh aja, tapi selalu fokus dan cek sekitar juga. Bisa kemungkinan musuh melihat kita dan malah membuat kita jadi mati sia-sia. 48. Cari tempat aman di zona late game. Jika game sudah memasuki late game, langsunglah bergegas untuk mencari rumah yang aman. Manfaat late game di rumah bisa ngehitin musuh sesuka hati, aman, dan bisa mantek juga musuhnya yang di luar zona. 49. Tidak panik atau deg-degan. Selanjutnya, jika musuh tinggal 3, jangan sampai kalian panik ataupun deg-degan. Biasanya hal itu malah membuat player jadi gagal untuk mendapatkan buya. Tetap tenang dan santai. 50. Buya. Yang terakhir ini adalah buya, 5 kata yang sangat berat untuk didapatkan. Oke, mungkin sekian 50 tips yang udah gue bagiin kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe juga. Oke.